Kembali lagi bersama kita semuanya di sini di Fajar Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah ya Kak Diki dan Pak Ustadz dan Kak Sera ya. Luar biasa sekali kita ketemu lagi, berjumpa lagi tentunya di kesempatan kali ini. Betul ya. Sekali. Tadi sempat kita membahas mengenai keutamaan daripada sedekah subuh itu sendiri. Ya. Oke, kemudian apa nih kira-kira Kak Sera selanjutnya daripada ini mungkin yang selalu ditanya-tanya Kak Rino. Betul. Terkadang kan tadi kan dijelaskan bahwasannya apa ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu harus dipaksa. Oh iya, betul. Namun kalau nggak ada yang maksa, gimana cara kita untuk konsisten terus-menerus untuk sedekah subuh? Konsisten ini yang paling penting. Kadang suka malas sendiri ya. Pemirsa di rumah juga penasaran? Kita langsung tanyakan kepada Pak Ustadznya bagaimana cara kita konsisten untuk bersedekah subuh. Silakan Pak Ustadz. Betul. Ya alhamdulillah. Jadi memang dalam hidup manusia itu kita itu ada satu pola pikir kebiasaan ya. Dan ini dibentuk bagaimanapun tadi harus memaksakan diri minimal oleh diri kita sendiri supaya kita memiliki riadoh latihan. Makanya Rasulullah sangat menekankan sekali kita itu tadi sedekah subuh, salat subuh di masjid itu adalah awal kita latihan. Karena luar biasa kata Rasulullah ketika dia bisa melaksanakan salat subuh di masjid gitu ya, kemudian qabliyah subuh sambil bersedekah itu luar biasa di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa langit dan bumi serta seisinya akan aku berikan kata Allah kepada dia yang melakukan tadi. Nah, artinya di sana Rasulullah sangat mengajarkan kepada kita, yuk kita sama-sama pagi-pagi mulai dari awal itu. Jam 4 subuh kita bangun gitu kan. Kemudian ya kalau kita mandi dulu gitu, segerin badan, kemudian kita masjid, sedekah, kemudian jalan pagi atau bagaimana. Itu ada satu pola pendidikan tadi supaya konsistensi dicapai. Dan ternyata memang orang yang suka melaksanakan salat subuh itu konsistensi dalam kehidupan sehari-harinya itu ya dia mengikuti roda itu gitu. Kebiasaan dia gitu. Terpola, disiplin tentunya. Kirain harus dicambuk tiap hari. Jangan Kak Diki, jangan dicambuk. Takut ya. Ya. Merah-merah. Artinya bentuk pemaksaannya bukan dengan seperti itu juga ya Pak Ustadz. Artinya mungkin ada tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz juga. Artinya dalam Islam sendiri pun ada pola-pola yang perlu dipaksakan. Tapi dipaksakannya di sini dengan cara yang baik dan benar tentunya. Bukan dengan cara hal-hal yang menyakiti tentunya ya. Oke, baik. Nah, Pak Ustadz ngomongin sedekah subuh nih Pak Ustadz. Ada nih orang misalkan aku atau mungkin Kak Diki rajin banget sedekah subuh. Tapi dia malah lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa. Itu gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti yaumil akhir satu-satunya akan ditanya itu adalah sholat dulu. Sholat tetap ya. Berarti kehidupan di dunia gerbang kita semuanya sholat. Apapun sedekah sebanyak apapun, kalau kita tidak sholat maka akan sia-sia. Gitu. Artinya yang paling utama itu adalah sholat dibandingkan yang tadi. Zakat. Sholat dulu, karena sholat itu menjadi suatu pengikat perjanjian kepada Allah. Dan sholat itu sebagai tanda syukur kita, tanda tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua manusia itu tidak ada kecuali itu adalah ibadah. Ibadah kata Allah yang paling pertama wa aqimus shalah, yang kedua wa atuz zakat. Nah, gitu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Makanya tadi kalau misalnya kita sedekah aja. Iya, nggak sholat tuh, nggak puasa. Di masyarakat sendiri pun juga Pak ada beberapa pemahaman demikian Pak Ustadz. Artinya ngapain sholat, kan saya udah sedekah, kan sudah begini, udah begitu dan lain sebagainya. Artinya ya ada pemahaman di masyarakat itu menganggap bahwasanya itu juga bagian daripada ibadah dan udah cukup itu. Melalaikan yang lainnya. Iya betul. Yang paling duluan masuk surga tuh siapa kalau begitu? Orang-orang yang rajin sedekah kayak Bill Gates, sedekahnya gede. Padahal dia bukan beragama Islam ya. Atau siapa lagi yang mempunyai perahu kapal layar pesiar Yunani itu, Aristoteles siapa lagi namanya itu ya. Itu sedekahnya luar biasa. Tidak bisa, mungkin bisa menghidupi berapa orang gitu, bisa membuat pekerjaan berapa orang. Artinya tetap ya,
Pak Ustadz, sholat itu adalah yang utama, paling utamanya. Dan tiang agama. Yes, exactly. Kalau dalam kitab Said Sabiq di sana sebutkan kata Rasulullah, sholat itu menjadi dinding antara kekufuran dan Islam. Siapa yang tidak menegakkan sholat atau tidak menegakkan sholat berarti dia akan kufur. Yang menegakkan sholat berarti akan muslim. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sekalipun itu sedang sakit ya Pak Ustadz. Betul. Ya, karena kan ada ketentuannya, ya masih tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Kayak puasa aja bisa dibayar, tapi sholat berarti nggak bisa ya Pak Ustadz? Nah, sholat itu para alim ulama berpendapat ada yang membolehkan diqadha, dibayar, ada membolehkan tidak. Kalau ketinggal ya ketinggal saja. Dibayar itu gimana tuh? Nah, kami belum tahu juga itu. di dalam hadis benar, baru dengar kan? Nih, Yang saya tahu tadi kebetulan puasa. bisa kebetulan puasa. Nanti kita akan nanti kita suatu saat itu ya. Ada suatu saat kita akan masuk bulan Ramadan ya. Suatu saat masuk bulan Ramadan ternyata di bulan Ramadan itu pada Jumat yang terakhir yang keempat, sehabis sholat Jumat Rasulullah mengajarkan, sholatlah kamu 4 rakaat untuk membayar sholat-sholat kamu yang tertinggal. Setelah sholat Jumat. Iya. Itu niatnya sholat apa? Apanya? Ya niat sholatnya sholat ya, apa? sholatnya membayar. Oh, menyebutnya niat sholatnya. Membayar sholat yang tertinggal tadi. Mengqadha. Dalam hadis itu boleh. Itu syaratnya apa? Apa memang pas kita lalai aja lagi males terus nanti bisa dikodo gitu sholatnya? Atau misalnya gini Pak Ustadz, ya udah deh kalau gitu. Nanti aja dibayar. Iya, ya udah deh kalau gitu. Kan kata Pak Ustadz boleh dibayar. Benar nggak pemirsa? Iya nggak sih pemirsa? Itu terjadi dalam satu hal yang memang secara agama syar'i dibolehkan. Ketiduran, lupa, atau bagaimana kita tiba-tiba pingsan atau bagaimana, itu adalah secara syar'i diperbolehkan ketika kita tidak melaksanakan sholat atau dalam keadaan operasi misalnya terlewat waktu sholatnya gitu. Di dalam perjalanan juga mungkin ya. Kalau perjalanan kita ada hukum yang lain, syar'i yang lain gitu. Itu ada yang sholat safar disebutnya. Sholat dalam perjalanan kita bisa tadi mengqadha atau mengqasar gitu ya. Nah, itu yang tadi kata Rasulullah, kalau memang kita terlewat waktu masa muda main bola terus sholat lupa. Sengaja itu mah ya? Iya kan main bola anak muda kan. Padahal kita udah jatuh syariat kan kena. Nah maka diajarkan oleh Rasulullah tadi Ramadan, Jumat yang terakhir setelah sholat Jumat silahkan. Hanya di bulan Ramadan? Hanya di bulan Ramadan. Oh, itulah kemudian juga disebutnya keistimewaan. Bulan Ramadan. Gitu nanti kalau dapat kita ilmu baru ini kakak-kakak. Iya luar biasa sekali. Kaget saya loh. Saya dalam sepanjang hidup tuh suka memikirkan gitu kenapa sholat yang tertinggal tuh apa oleh Allah itu bisa diberi keringanan atau bagaimana. Ternyata ada beberapa ulama itu sholat yang tertinggal tuh wajib dibayar. Ada beberapa ulama misal minggu lalu misalkan saya telat sholat zuhur, lewat masuk asar. Sekarang saya ingat, udah minggu lalu tuh saya nggak sholat zuhur. Maka para alim ulama pada saat itu kamu boleh sholat zuhur yang mengganti kemarin. Ada beberapa alim ulama yang seperti itu. Dalam waktu sholat apapun kondisinya, misalnya kecuali pada saat lagi sholat maghrib gitu. Iya, setelah sholat maghrib dulu baru itu. Iya, sholat maghrib dulu. Nanti baru kalau kita sholat maghrib, ingat saya tadi itu zuhur. Nah itu alim ulama berpendapat sebagian membolehkan, silahkan membayar tadi sholat yang. Tapi ada alim ulama yang secara terleks, wah tinggal aja kamu berdosa. Tapi sepanjang saya pelajari dalam hukum syariat agama Islam, ternyata Rasulullah dan Allah itu sungguh luar biasa. Rahman Rahimnya itu kalau misalkan kita merenungi, pasti nangis. Karena kita nggak sholat pun, kita masih diberi kesempatan untuk kamu sholat membayar. Luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah, nikmat keislaman itu luar biasa sekali pemirsa rumah. Menyulitkan, tapi mempermudah. Mempermudah sekali, betul. Tapi juga bukan berarti kemudian dimudah-mudah. Nah ini pemirsa yang paling penting, betul nggak sih? Ya, Kak. Artinya tidak boleh juga, artinya
pemirsa itu berasumsi karena melihat tayangan ini kemudian ya udah kata Pak Ustadz juga dipermudah, akhirnya dibikin sendiri di Solo mudah. Itu tidak boleh seperti itu. Itu mah dosa ya. Kembali lagi niat di hati kita. Betul. Itu yang paling penting. Artinya mengutamakan di waktu-waktu prioritas untuk sholat, tetapi ketika tadi seperti dalam perjalanan kah, atau kita terlupa atau sakit dan lain sebagainya, pingsan, betul ya. Ada sari-sari yang ya. ada syariat yang memang itu boleh dihukumi itu nantinya. Boleh kita mengganti secara qada gitu. Luar biasa sekali. Jadi tadi balik lagi mungkin ya, kita sedekah subuh atau zakat pun Luar tanpa biasa. sholat ya sia-sia. Sia-sia, Number one itu adalah sholat. Ya. Betul sekali, kan tiang agama ya. Iya, tiang agama. Kalau nggak sholat ya Iya, sia-sia. alhamdulillah. Seperti itu. Luar biasa sekali ya tentang ibadah kita di Keutamaan utamaan sholat dan sedekah ini luar biasa sekali ya Pak Ustadz. Dan seperti biasa mungkin buat pemirsa ya di rumah yang kepo nih, penasaran pengen ada pertanyaan buat Pak Ustadz, boleh banget kontak ke nomor 0813-9447-7912. Ditunggu ya pemirsa. Iya sekali, nanti kan bakal dibahas juga sama Pak Ustadz. Pastinya. Ya, ada yang mau lewat lagi nih, aduh. Jadi kalau misalkan kalian di rumah penasaran, tentu aja jangan kemana-mana dan tetap di Fajar Berkah pasti berkah.